Oke, yang terakhir ya. Ini kita bahas tentang tensor isotropik ya. Nah, ini penting. Tensor isotropik itu tensor yang ya mempunyai apa? Mempunyai komponen sama ya di seluruh sistem koordinat ya. Nah, nanti kita bisa membuktikan ini menggunakan delta Kronecker sama Levi Civita, simbol permutasi ya. Tensor isotropik itu contohnya ya delta Kronecker ya, delta Kronecker. Nah, delta Kronecker itu gimana? Delta IJ itu nilainya bisa 0, bisa 1. 0 kalau I-nya gak sama dengan J, 1 kalau I-nya sama dengan J. Ya. Nah, yang kedua apa? Ada simbol Levi Civita. Ya. Gini ya, sigma IJK itu nilainya berapa itu? Nilainya 1. Kalau misalkan 1 itu kalau permutasinya genap, ya, berurutan. 1, 2, 3, ya. Terus 2, 3, 1. Terus 1 ya, 3, 1, 2, ya. Nilainya min 1 kalau permutasinya gasal. Ya. Itu misalkan 3, 2, 1, ya. Kebalik sekarang ya, dibalik. Nah, sekarang 2, 1, 3 dan 2, 3, 1. 0 jika ada indeks yang berulang. Ya. Misalkan IJK-nya itu 1, 1, 2, 1, 1, 1 dan seterusnya ya. Pokoknya yang berulang 2 kali itu sudah itu. Nah, kedua ini jelas ya. Ini itu independen terhadap kerangka referensi sistem. Nah, artinya ini bersifat isotropik ya. Artinya harus terbukti bahwa ini delta aksen kalau kita transformasikan sama dengan delta itu sendiri dan epsilon aksen itu sama dengan E itu sendiri ya. Kita bisa buktikan satu-satu. Misalkan yang pertama untuk delta ya Kronecker ya, ini mudah sekali. Nah, delta Kronecker itu kan punya rank berapa? Rank 2 ya. Artinya kalau kita punya delta Mn ya, kita bisa jabarkan jadi A ini M ya, A N ini I J, delta I J ya. Nah, begitu. Nah, sekarang kalau misalkan gini, kalau misalkan delta IJ kan bisa nilainya 1, 0 ya. I sama dengan J kalau 1, I tidak sama dengan J kalau 0. Ya. Kalau misalkan ya untuk I sama dengan J, ya berarti gimana? Delta Xn Mn ini I-nya sama dengan J, berarti sama ya. A M J dikalikan A N J. Ini 1. Nah, ini tuh sama dengan apa ini? Ya, delta apa? Ini kan sama-sama J ya. Berarti yang nggak dipakai yang ini, Mn. Berarti ini delta Mn. Nah, terbukti kan? Berarti delta M aksen Mn sama dengan delta Mn. Nah, berarti ini delta aksen Mn merupakan tensor yang sifatnya isotropik. Gitu ya. Nah, sekarang kalau misalkan kita ngadepin persoalan determinan ya, di penugasan kan ada ya. Nah, determinan begitu. Nah, jadi kalau misalkan ada vektor A itu nilainya ya A11, A12, A13. Yang ini A21, A22, A23. Yang ini A31, A32, A33. Ya. Kalau kita determinankan gimana berarti? Ya. Berarti kan gini, kalau determinankan. Ya. Yang ini, nah ini bisa kalian hapus ya. Ini
Gini ya. Nah, begitu ya. Nah, gimana caranya? Pertama yang ini dulu, A11 dulu, ya. Nah, caranya gimana? Berarti yang komponen ini sama ini ditutup, ya. Sisa apa? Ini kali ini, ya. Berarti A22 kali A33 dikurangi berapa ini? Ini silangnya A23 dikurangi A23 dikurangi A32. Terus dikurangi yang sekarang komponen yang kedua. Ya, ini sama komponen yang kedua. A12 minus ya. A12. Nah, sekarang tutup yang ini. Ya, tutup yang ini. Nah, berarti gimana? Silangnya A21 kalikan A33. Ya, silangnya A23 A31. Ya, tambahkan yang terakhir A13. Ya. Nah, berarti gimana kalau komponen yang berikutnya? Ini, berarti tutup ini. Ya, berarti itu A21 kali A32 min A22 A31 gitu ya. Nah, ini kalau misalkan kita jabarkan berarti ini ya A11 A22 A33 ya minus A11 A23 A32 ya minus A12 ya. Nah, ya itu yang plus dulu deh, yang plus dulu ya, plus dulu itu gini ya, A12 A21 A33 ya min A12 A23 A31 ya, pokoknya dijabarkan terus gitu loh ya. A21 A33 sebentar, A23 A31 A22 A33 ya, betul ya. Terus yang berikutnya masukkan ini A13 dikalikan ini A21 A32 ya dikurangi A13 A22 A31 gitu ya. Nah, ini sekarang kalian lihat nih trennya ini ya. Trennya bagaimana ini? Kalian bisa lihat ini ya. Ini yang aku kasih warna biru ini. 1 2 3 ini selalu berurutan ya. 1 2 3 ya. Ini terus berurutan ya. 1 2 3. 1 2 3 selalu berurutan ya. Berarti trennya bisa kita lihat ya. Trennya bagaimana kira-kira kalau kita lihat? Ya, berarti merupakan perkalian dari A B kok A 1 sesuatu A ya 2 sesuatu karena berurutan ya. A1 masih nempel berarti A3 sesuatu ya. Nah, sekarang bedanya apa di sini? Kalian lihat di sini. 1 2 3 nilainya plus di sini ya. Sedangkan kalau 1 3 2 nilainya minus. Kalau 2 1 3 plus, kalau 2 3 1 minus. Itu adalah definisi apa tadi? Ini ya. Kalau 1 2 3 itu plus, kalau 2 3 1 plus, kalau misalkan 2 1 3 minus. Definisi dari apa itu tadi? Definisi dari epsilon I J IJK ya. Ini yang I, ini yang J, ini yang K. Berarti terbukti ya bahwa determinan A itu sama dengan seperti itu. Gitu ya. Nah, seperti itu. Gitu. Jadi sekarang kita bisa aplikasikan ini ke tensor Levi Civita. Ya, ini yang terakhir. Nah, jadi ujungnya kita harus membuktikan ini. Ya, ujungnya kita harus membuktikan mana tadi? Mana tadi? Ini ya. Kalau isotropik itu berlaku ini dan ini. Ya, ini pembuktiannya. Ya, pembuktiannya. Nah, berarti kalau kita punya tensor Levi Civita itu kan punya rank 3 ya. A aksen, alfa, beta, gamma. Berarti kan gini ya. A alfa, A beta, A gamma. Berarti sebut saja komponen yang lain itu di sini IJ, K. Di sini E, I, J, K.
Nah, kalau ya sementara kita punya kalau misalkan E alfa beta gamma itu kalau kita kalikan dengan determinan A itu sama dengan ini ya, A alfa I, A beta C, A gamma K itu dikalikan E I J K juga ya, sama. Artinya gimana? Nah, sedangkan A ini ya, jika apa namanya? A itu kan apa? Matriks rotasi ya, matriks rotasi ya, artinya apa? Nilainya ya, nilai A harus sama dengan 1 ya. Matriks yang mau transformasi, matriks ortogonal nilainya harus 1 kalau kalian kalikan off diagonalnya, sorry, diagonalnya itu ya. Nah, berarti ini jadinya E alfa beta gamma itu jadinya ini ya, A alfa I, A beta J, A gamma K, E I J, E J K ya. Ini jadinya gimana nih? Berarti ini E aksen alfa beta gamma terbukti sama dengan E alfa beta gamma ya. Ini merupakan ya definisi vektor isotropik gitu ya. Nah, sekarang kalau kalian lihat ya, vektor yang isotropik kalau dikalikan dengan vektor yang isotropik ya, itu hasilnya juga isotropik ya. Misalkan contoh misalkan delta IJ kalau kalian kalikan sigma KLM itu sama dengan delta IJ aksen sama dengan sigma KLM aksen ya. Ini coba buktikan ya. Udah gitu aja ya. Nah, soal